Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Waris. Sudah lama saya tidak mengunggah unggahan di YouTube ini. Banyak hal terjadi, mungkin juga bosen atau banyaklah. Idenya itu kan banyak. Idealnya itu tahun baru membuat sesuatu yang keren gitu ya, melanjutkan perjalanan tahun lalu yang sudah melihat duri-duri, lalu ingin melihat nanti bagaimana mengucap syukur, bahagia, seterusnya. Ternyata realisasinya kan tidak semudah yang dibayangkan. Juga banyak pekerjaan di paroki, juga ada sesuatu yang menantang, lebih menantang dari sekedar membuat video, yaitu menghidupkan paroki. Keuskupan di Hong Kong itu mendorong paroki-paroki untuk memperbaharui diri. Jadi kami dengan tim di paroki berusaha merancang, dan itu memang ya membutuhkan banyak hal, tenaga, pikiran. Dan untuk membuat video-video yang lain jelas nggak mungkin. Maka ya nggak apa-apa. Sekarang saya buat video kali ini berbeda dengan biasanya. Dan kalau Anda lihat, pakaian saya pun sedikit berbeda. Jadi ini corak-corak pakaian orang Cina. Nah, karena hari ini ketika kami mengambil video ini, masyarakat di Hong Kong di sini sedang mempersiapkan untuk menyambut hari raya Tahun Baru Cina. Juga masyarakat Chinese dimanapun mereka berada biasanya sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, kali ini saya ingin ngobrol dengan seseorang, guru saya, sahabat saya, teman juga. Bapak Ibu, sahabat semua pasti kenal kalau menerima kiriman-kiriman WhatsApp yang setiap pagi saya bagikan dengan Anda semua, yaitu Romo Albertus Manius Herwanto. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Waris. Iya. Ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol. Biasanya di channel saya ini ya pengajaran monolog lah. Kalau toh ngobrol itu biasanya saya sendiri dipecah menjadi beberapa orang. Nah, kali ini saya ngajak Romo karena ya tahun baru, gitu kan. Dan saya ingin ngerti sedikit bagaimana Romo berjuang, karena ini sudah tahun baru kedua ya di Hong Kong. Gimana rasanya merayakan tahun baru di tanah leluhurnya gitu kan. Di Indonesia pasti juga saya yakin sering diundang untuk Romo Imlekan atau bagaimana gitu. Nah, gimana rasanya, Romo? Ya, mengalami sebuah peristiwa budaya di tempat tanda kutip asalnya itu tentu berbeda dari mengalaminya di tempat yang tanda kutip ya sudah tempat kedua atau ketiga gitu lah. Kalau Indonesia itu kan praktis bukan tempat asalnya tahun baru Cina ini ya. Nung Lek Sanin ini kan bukan tempatnya. Nung Lek Sanin ya. Nah, Nung Lek Sanin itu kalau dalam bahasa Katonisnya, itu yang saya tahu. Lalu faktor yang kedua, karena saya sedang mempelajari bahasa Kanton dan bahasa itu adalah bagian dari kebudayaan, maka ya mau tidak mau saya masuk ke level yang lebih dalam dari tahun baru Cina ini. Kebetulan guru kami juga menjelaskan tentang ini. Ya, tahun lalu gurunya sudah menjelaskan, tetapi karena saya baru datang itu sama sekali secara mental belum siap, itu ya prinsipnya cuma mengikuti pelajaran saja. Tapi yang tahun ini kan sudah lebih mendalam, lalu gurunya juga menjelaskan itu, menampilkan tulisan-tulisan Kanton dengan maknanya, ucapan-ucapan itu dengan maknanya, ini mesti diucapkan kepada siapa dan mengapa itu diucapkan kepada orang itu dan seterusnya seperti itu. Sebelum lanjut Romo, Romo sudah ya kurang lebih 1 tahun ya, tidaknya utuh gitu, nyampe di sini Desember 2020 ya. Kemudian
karantina, terus sebulan kemudian perayaan tahun baru kan, itu juga hampir sama lah dengan ini. Lalu 1 tahun, dan kesibukan Romo selama 1 tahun ini kan belajar, belajar Kantonis, yang bahasa yang susah, yang sangat susah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, belajar bahasa itu kan ada tahapan-tahapan, Romo ya. Dari ngomong, membaca, menulis, gitu ya. Nah, sulit nggak, Romo? Ya, pertama soal bicara itu sangat sulit karena bahasa Kanton ini kan karakternya itu kan sebagian individual, itu satu. Lalu yang kedua, tonusnya atau tonasinya itu nadanya kan ada 6, nadanya itu kan ada 6, dan itu bukan suatu yang gampang karena saya kan dalam tanda kutip kan medok, bahasa Indonesia itu kan medok. Kita sama orang Jawa. Dan di Indonesia itu kita tidak punya tonasi, itu tidak punya. Sehingga itu menjadi kesulitan tersendiri. Susah membedakan antara ton 3 dan ton 6, ton 2 dan ton 5, itu kadang-kadang tidak mudah. Meskipun kalau saya mengamati itu kelihatannya orang sini ngomong itu nggak seperti yang saya bayangkan, tapi karena mereka sudah terbiasa. Itu dari sisi omongnya. Jadi para saudara, jadi ton itu harus pahamnya gini. Ada ton 1 itu paling tinggi, ton 6 itu paling rendah. Contohnya gini ya. Iat, nah itu kata 1, itu harus paling tinggi. Nah, kemudian bandingannya adalah iat, itu 6 yang rendah. Jadi kalau belajar itu ton itu gini, yat, 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 yat. Nah, belajarnya itu memang susah, lama sekali. Saya mengalami kesulitan juga di sini. Jadi nanti Romo bisa sharing juga. Jadi kesulitan saya itu juga ngomong kata Tuhan. Tuhan itu Tinju. Nah, itu orang sini kalau dengar saya ngomong begitu, juga biasanya ngomong, hah, kok Romo ini ngomongnya gitu sih, gitu. Kok segitunya banget sampai ditarik begitu. Kenapa? Kalau enggak nanti meleset. Begitu meleset artinya berbeda. Jadi awal-awal juga merasa benar gitu kan. Jadi bahwa salah, Romo itu ngomongnya salah. Masa sih salah? Saya niru kamu kok. Enggak begitu. Dan saya tidak melihat bedanya. Jadi tin itu nggak bisa melihat bedanya. Ju, makanya harus ditarik ju. Gitu. Kalau enggak, artinya ada di babi. Bukan Tuhan lagi. Itu yang sering terjadi. Nah, Romo kesulitannya di sini. Betul? Ya. Itu sampai sekarang saya masih mengalami kesulitan ya. Jadi meskipun beberapa ekspresi, beberapa ungkapan, beberapa kata yang sudah kami gunakan itu rupanya kalau kita sudah terlibat di dalam conversation yang konteksnya jelas, itu orang paham juga. Tapi ketika itu dilepaskan dari konteks, kita ini mesti membunyikannya secara benar. Kalau tidak benar orang tidak mengerti. Tapi kalau konteksnya jelas, itu enak juga. Artinya ya meskipun masih jauh dari lancar, sekarang ini sudah bisa sih ngobrol dengan orang, udah bisa lah. Artinya di rumah dengan pegawai, dengan yang masak, kadang-kadang dengan tamu itu 1-2 kalimat sudah bisa. Dan mau tidak mau karena di kelas itu dalam tanda kutip pengantar menjelaskan materi itu juga dalam bahasa Kanton, ya mau tidak mau kita lebih paham lah daripada sebelumnya. Iya, itu benar. Jadi ngomong itu kesulitannya pertama-tama bukan karena Romo ya, kadang kosakata ya. Kalau nggak ngerti katanya ya bagaimana saya ngomong. Tapi juga ternyata kalau salah ngomongnya juga susah. Jadi contoh para saudara harus ngerti ini. Jadi masalah nada ini nggak sembarangan. Contoh ya, kita punya janji dengan orang. Lalu janjinya itu ngomongnya singkeyat. Gitu ngomongnya. Singkeyat. Lalu kita menduga singkeyat gitu. Jadi antara Minggu dengan Senin. Singkeyat itu Minggu, singkeyat itu Senin. Jadi kalau janjian sudah meleset 1 hari. Nah, terus ada cerita yang lain. Jadi orang bertanya, yang cerita siapa lupa saya, Romo atau siapa?
di sini ada tamu atau enggak, gitu kan. Nah, jadi tamu itu hak. Nah, orang kan yan. Jadi kalau tamu hak yan gitu kan ya. Di sini ada tamu enggak? Hainito yaumo hak yana. Tapi kalau salah ngomong, misalnya hainito yaumo hak yana. Artinya sudah beda. Artinya di sini ada orang hitam enggak? Jadi bisa ada tamu tapi bukan orang hitam, ada orang hitam tapi bukan tamu. Nanti jawabnya bisa beda gitu. Ya. Aduh. Hak yan itu kan 6 dan 4. Jadi hak yan gitu hak kan. yan itu visitor. Nah, gitu, jadi guest. kalau hak yan itu orang hitam. Orang hitam. Ya. Haknya, nah, jadi itu penting. Jadi dulu ya banyak orang bilang, orang juga ngomong gitu aja. Tapi ternyata enggak. Mereka itu memang orang sini ya, ngomong cepet sekali gitu. Tapi ya kalau kita dengarkan benar-benar, ya memang itu kentara. Tonnya beda. Apalagi artinya jelas beda gitu. Nah, itu yang kerap kali kita sulit kalau nggak ada, tadi Romo bilang tadi konteksnya. Nah, kalau ada konteksnya, nah kita ngerti. Jadi sampai sekarang, bukan terkadang ya, sampai sekarang itu kalau saya ngobrol dengan orang, saya lihat kerangka besarnya. Ini kira-kira ngobrolin apa ya? Ini temanya apa? Jadi kalau tamu tadi datang, pasti bawa tema dong. Jadi temanya ngomongin ini. Soal baptisan. Oh ya, ini pasti tidak jauh-jauh dari kerangka ini. Oh, ini soal kematian. Pasti nggak jauh-jauh dari kerangka ini. Jadi pasti banyak kata yang dikatakan itu nggak ngerti. Gitu. Tapi orang-orang udah, kok Romo bisa nyambung? Ya kan kita bisa menduga-duga. Ya seperti Gus Dur. Gus Dur kan suka tidur pada waktu rapat atau conference itu. Tiba-tiba dia nanya, lalu ditanya orang, loh, Gus Dur tadi tidur kok bisa nanya? Ya waktu saya bangun paling sekitar-sekitar itu aja. Jadi apa namanya? Kita pahami dulu kerangka besarnya, temanya. Nah, tapi kalau memang susahnya ketika tiba-tiba bertemu orang ngobrol lah ini. Tapi kan ada konteksnya ya, baru harus kita yang bawa ya. Setelah habis bahannya ya biasanya diam. Oke. Yang kedua, membaca. Jadi setelah ngomong itu membaca. Lebih mudah membaca atau mengomongkan langsung menurut Romo? Membaca kalau pingin masih lebih mudah buat saya. Mudah baca, mengerti. Mendengar juga lumayan ngerti lah. Karena mendengar itu kan lebih mengacu pada intonasinya orang kan. Ya memang kuncinya pada kosakata. Kalau kita nggak punya kosakata sangat susah. Dan bahasa Kanton tuh kosakatanya ratusan ribu atau puluhan ribu, dan itu harus dihafal, tidak ada cara lain. Nah, itu kesulitannya. Jadi baca menurut saya lebih mudah. Kalau pingin, kalau karakter, wah masih susah sekali karakter. Karena jadi harus dipahami, kalau bahasa Indonesia yang kita pakai itu kan ada ABCD-nya gitu ya. Itu kan terbatas, hanya 26 tuh. Ya. Hanya digandeng-gandeng aja, B dengan aba gitu kan. Tapi kalau bahasa karakter ini Cina, individual, itu gambar. Jadi kalau kita nggak ngerti membacanya, ya hilang udah. Memang harus dihafal. Dan tadi yang Romo katakan tadi ada pingin itu cara yang ditempuh untuk membantu orang asing bisa membaca. Jadi di Hong Kong ini tidak ada apa istilahnya cara yang resmi. Beda dengan Mandarin. Kalau Mandarin memang ada. Jadi itu diajarkan di sekolah umum semua ada. Caranya begitu. Tapi Hong Kong nggak ada. Tiap-tiap sekolah bahasa atau apa itu punya metode sendiri gitu. Terutama untuk mengajar orang asing yang kita ini. Dan itu sebetulnya beberapa bagi kita kurang pas karena memang tujuannya untuk orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi arahnya memang ke sana. Jadi awal-awal para misionaris datang ke sini kan memang orang Inggris, orang Barat, Eropa. Ya istilah Eropa, Amerika. Sehingga memang ya diarahkan ke sana sehingga mereka bisa lebih mudah gitu. Nah, tapi memang
kata-kata pinyin pun itu harus dimengerti dengan artinya. Ya, ya. Ya, dengan konteks kalimatnya. Ya, ya. Karena kalau orang sini dengan karakter itu semua jelas sudah. Jadi misalnya kata dia gitu kan ya. Dia kalau dalam bahasa Indonesia dia itu juga masih rancu gitu kan. Dia itu laki atau perempuan. Ya, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sudah jelas, she atau he. Di sini karakternya juga sudah jelas. Kalau dia perempuan ada bentuk perempuannya gitu ya. Jadi kalau dibahasakan pinginnya sama-sama ta, tapi ya itu membaca. Nah, Romo selama ini dalam praktek artinya yang lepas dari sekolah sudah menggunakannya untuk kegiatan yang ngomong dulu ya berarti ya? Ya ngomong ya. Belum ngomong. Yang lain-lain, ya? Lalu saya biasanya mencoba waktu WhatsApp itu, waktu komunikasi dengan guru atau dengan siapa, kalau orangnya mengerti pinyin, saya pakai pinyin. Tapi kalau orangnya nggak ngerti pinyin, ya saya harus menggunakan karakter. Gitu. Jadi caranya membuat diri sendiri terlatih dengan itu, ya menggunakan sesering mungkin. Jadi saya juga mencoba menulis ekspresi-ekspresi yang saya lihat dari YouTube seperti misalnya ungkapan oh my God itu dalam bahasa Kanton apa misalnya kayak gitu ya. Terus oh dia itu gila itu nah, kayak gitu-gitu itu ada banyak sekali ekspresinya yang bisa dipelajari. Jadi saya catat satu persatu, saya salin karakternya, saya sini. Cuman itu kan harus dihafalkan juga. Kalau tidak dihafalkan hilang juga gitu. Nah, kebanyakan waktu kami habis itu untuk mengikuti pelajaran dan mengerjakan PR itu susahnya. Jadi praktek masih belum banyak. Berarti artinya nulis sudah mulai ya, belajar sudah mulai. Oh ya, nulis sudah oke lah. Ya. Dan saya mencoba juga kalau ada orang berkomunikasi misalnya mengucapkan terima kasih, ucapan terima kasih atas sumbangan macam gitu. Kalau bisa saya tulis dalam karakter, saya tulis dalam karakter karena sekarang kan ada tekniknya untuk bisa nulis itu. Tulis bahasa Inggrisnya dulu kemudian. Tapi memang harus hati-hati karena itu mesti harus dibaca orang sini. Kalau enggak itu karena nama Lee itu bisa macam-macam karakternya itu. Betul, tulisannya namanya Lee, Lee, tapi itu Lee yang ini apa Lee yang itu gitu loh. Itu. Yang harus itu minta benar. Minta benar. Jadi kayak Wong yang banyak kan Wong. Wong itu. Itu Wong siapa itu kan? Wong Raja, Wong banyak sekali lah itu. Itu memang benar, itu harus apalagi soal nama itu nggak boleh salah. Itu nggak boleh salah karena mendingan terkadang itu untuk menghindari ya udah kalau dia sudah punya romanisasinya itu pakai nama romanisasi aja. Karena begitu salah ya ini siapa ini bukan saya. Iya tadi udah mulai latihan itu. Nah ini menyinggung soal tahun baru, artinya kan udah banyak belajar. Apa yang Romo pelajari atau hari-hari ini kan sedang belajar itu ya saya rasa mengenai tahun baru ini yang khasnya itu apa? Ya mungkin hal yang tidak terlalu baru itu soal warna, tapi saya menjadi lebih paham kenapa di tahun baru Cina itu Nunglik Sanin itu orang pakai warna merah warna merah ya, ada yang warna biru. Tentu di tempat lain itu semua warna itu punya makna dan masing-masing itu punya interpretasi yang berbeda ya, karena kalau di sini warna putih itu warna sedih kan, dan di tempat lain itu warna sukacita gitu. Nah di sini pakai warna merah ya, warna merah itu rupanya itu ada unsur energi, ada unsur seperti itulah yang saya tahu ya. Kemudian ada warna emas juga, itu biasanya kalau tulisan itu emas itu simbol kemakmuran atau sukses atau macam-macam gitu. Jadi yang pertama tahun baru Cina ini dirayakan dengan menggunakan warna. Maka orang mesti PK juga punya pemahaman juga tentang warna, jangan sampai salah karena kalau nanti memberi angpau itu amplopnya warnanya harus tepat itu. Kalau warnanya keliru itu bisa jadi masalah gitu. Saya kira salah satu yang jadi warna itu. Nah, kemudian yang kedua
tentu dalam perayaan-perayaan seperti ini orang itu saling mengucapkan selamat. Nah, itu ada macam-macam ucapan selamat ya. Nah, itu saya kira penting juga untuk dipelajari. Kamu menghafalkan nggak? Minimal 1 atau 2? Ya, yang saya hafal ya cuma itu Santai Kin Hong itu. Itu ya umum sekali. Itu umum sekali ya. Yang khusus-khusus saya masih belum bisa hafal itu karena ada 25 itu yang. Itu saya juga gitu. Ini paling gampang memang, apalagi yang dibutuhkan ya badan yang sehat. Jadi Santai Kin Hong itu kan semoga dikaruniai badan yang sehat. Harus ada ucapan lain yang kena itu. Jadi memang tadi di awal Romo kan menyinggung. Orang harus tahu ucapan ini untuk siapa. Jadi misalnya nanti ada ucapan itu untuk anak sekolah. Jadi kalau masih anak diberi salam apa. Jangan sampai salam yang harusnya untuk anak lalu diberikan ke orang tua. Oh, saya sudah nggak butuh itu. Jadi apa ya, lupa saya. Itu ada itu. Tapi kalau saya biasanya ini yang saya ucapkan itu yang ya karena paling gampang. Yan yan yau fuk. Jadi yan 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 fuk. Fuk itu penting, Romo. Nanti bagi orang sini nanti kan Romo kan lihat di semua tempat akan ditempeli gambar dengan tulisan fuk, berkat, rahmat. Jadi yan yan artinya semua orang. Semua orang boleh berkat. Jadi itu saya hafalkan biasanya. Jadi untuk itu memang ucapan untuk semua. Jadi misalnya saya nanti di gereja itu setelah ngomong itu selamat tahun baru, lalu salamnya atau doanya apa? Jadi yan yan yaufuk. Jadi itu saya pakai selalu agar semua yang hadir itu mendapat berkat. Gitu. Selain Santai Kin Hong itu pasti. Itu nanti kalau kita ketemu sama orang Santai Kin Hong. Gitu. Ya, dan ucapan itu diharapkan itu 2, nggak hanya 1 gitu. Jadi ada 2 layer karena memang, nah Romo jelaskan aja apa namanya, salah satu contoh. Jadi ini saya bawa contoh, nanti ini sambil saya ngetes Romo Albert. Saya nggak banyak tahu tapi. Oke. Jadi ditunjukkan ke kamera yang situ ya. Ya, tapi ini saya nggak bisa baca. Tulisan itu kalau sekarang banyak juga yang dari kiri ke kanan. Nah, jadi di kanan atau juga kalau aslinya dari kanan ke kiri. Oh, gitu kan. Tapi orang nanti dengan sendirinya akan tahu ini yang mana. Jadi kalau Romo tunjukkan di sini gitu ya, itu kan berarti orang baca kalau dari kiri ke kanan akan jutin, jadi dibalik Romo. Nah, jadi ini salah satu contoh tadi yang kami ceritakan bahwa biasanya ada 2 salam. Nah, di tengah-tengahnya itu ini, di tengah-tengahnya itu kalau boleh dilihat itu nanti gini, gitu. Itu yang besar tengah inilah yang disebut tadi fuk. Jadi rupuk berkat itu. Nah, ada banyak variasi. Ada orang yang hanya masang ya sesuai dengan yang tertulis fuk gitu, atau dibalik. Dibalik itu nanti filosofinya. Jadi berkat atau rahmat itu kan turun dari atas gitu. Nah, ini kata fuk itu mirip dengan kata to. Sampai. Jadi berkat itu telah sampai di sini. Sampai di rumah ini. Maka berkat itu selalu berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan keluarga, dengan manusia yang ada di situ gitu. Jadi seperti ini kan Tinju yan ngoi lamun pawa sai tong. Jadi Tinju itu pasti itu Tuhan. Nah, yan ngoi itu adalah yan itu kindness. Itu apa ya kindness itu bahasa Indonesianya? Kebaikan. Segala kebaikan. Tuhan menganugerahkan segala kebaikan, lalu cinta yang penuh, sempurna. Sempurna untuk yang tinggal di rumah itu, tong, itu yang ada di rumah itu, sai, itu untuk seluruh manusia. Nah, gitu aja. Udah contoh aja kan. Nah, itu
ini dibuat oleh gereja di sini. Jadi Romo akan melihat nanti sedikit berbeda bagaimana orang di sini gereja merayakan Imlek dengan orang-orang di Indonesia. Jadi tidak tahu Romo pernah ditanya orang atau tidak. Jadi saya sering ditanya, Romo bagaimana Imlekan di Hong Kong, bagaimana gereja Hong Kong merayakan Imlek. Dan itu nggak tanda kutip seaneh-aneh kayak yang sering kita dapat berita-berita di Indonesia, gereja-gereja tertentu ingin Imlekan, Romonya pakai pakaian kayak di sini nggak ada. Apalagi pakai pakaian yang topi-topi yang kayak di film-film itu kan harus dipahami. Tadi Romo bilang budaya itu topi gambaran dari dinasti mana gitu. Jadi itu bukan pakaian umum gitu. Jadi nggak bisa lah. Romonya ya udah ya pakai pakaian Romo. Terus kok ada pemberkatan jeruk dibagi-bagi, di sini nggak ada, nggak akan menemui itu. Yang dibagi ya angpau, kalau mau bagi angpau berkat itu. Ya terkadang di sini tidak seperti yang dibayangkan orang akan wah heboh meriah begitu. Tapi ya menarik. Nah, belajar bahasa, Romo tadi menyinggung kan tidak lepas dari budaya. Dan gereja itu hidup di tengah budaya juga. Bagaimanapun juga tidak bisa terpisah. Nah, sebagai penutup ini Romo, jadi bisa beri pesan atau apa kepada ya yang nonton di sini bagaimana menyikapi budaya, tapi juga tidak semata-mata ngambil begitu saja dengan cara yang salah, apalagi diekspresikan dalam beriman. Tapi juga tidak, wah menolak, saya sudah jadi orang Katolik, saya nggak merayakan gini-ginian. Kan ada juga yang gitu toh. Nah, pesan Romo apa? Yang pertama perlu dipahami adalah bahwa iman itu sesuatu yang dihayati oleh manusia. Ya, manusia itu hidup di dalam satu konteks budaya dan corak hidup tertentu. Konsekuensinya iman ya mesti dihayati lewat corak budaya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu juga bahwa Allah itu menjadi manusia. Inkarnasi Yesus menjadi manusia itu artinya yang ilahi masuk ke yang manusiawi. Yang surgawi masuk ke yang duniawi. Artinya sebenarnya yang duniawi dan surgawi itu tidak bertentangan lah. Kita bisa menghayati hal-hal yang rohani dalam hal yang jasmani. Kita bisa menghayati hal yang surgawi lewat hal-hal yang sifatnya duniawi. Kebudayaan itu adalah hasil karya manusia. Itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Tetapi bisa digunakan untuk itu. Maka lalu kita perlu juga memanfaatkan hasil-hasil kebudayaan itu untuk menghayati iman. Dalam hal ini, ketika kita bicara mengenai Tahun Baru Cina, di mana ada begitu banyak ekspresi budaya di situ, maka masuk akal juga bahwa gereja itu lalu masuk juga di dalam budaya itu, tanpa harus kehilangan identitas kebenaran imannya, dan tanpa harus menghancurkan inti dan makna dari kebudayaan itu. Dengan demikian, orang itu bisa memahami apa yang diekspresikan lewat budaya itu, dalam hal ini adalah imannya, mengekspresikan imannya lewat kebudayaan. Contoh yang paling gampang kalau kita mau bicara sesuatu yang sifatnya universal itu bahasa. Bahasa itu bagian dari kebudayaan. Bahasa itu ciptaan manusia. Dan menggunakan bahasa, manusia bisa menyembah Tuhan. Dia bisa berkumpul bersama orang lain yang menggunakan bahasa yang sama untuk memuji Tuhan. Dengan kata lain, orang bisa menggunakan hal-hal yang duniawi, termasuk kebudayaan, bahasa, warna pakaian, kemudian simbol-simbol itu untuk mengungkapkan iman. Saya kira begitu. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menggunakan hal-hal duniawi, hasil karya manusia untuk mengungkapkan iman kita. Iya. Betul sekali Romo, karena kita tumbuh besar dalam budaya, lalu juga menghidupi iman dalam kebudayaan kita, maka masing-masing tidak perlu dipertentangkan, tapi bagaimana saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih Romo. Ya, kembali. Para sahabat, terima kasih sudah bersama kami
Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.